Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini saya Nisa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda. Tentunya dalam ngobrol virtual edisi hari ini Tribuners, tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Tribuners spesial karena dalam episode kali ini kita akan membahas podcast yang bertajuk yang pertama, izinkan saya menyapa Kepala Sekolah SD Islam Atira Makassar, ada Bapak Hasan SPD MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Susan. Masya How are you? Allah. Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apalagi saya didampingi pasukan, jadi saya siap. Siap. Ini kalau dihitung-hitung bisa jadi skuad sepak bola sendiri ya Iya. Pak ya. Ada sekitar 9 orang teman-teman dan berarti belakangan ini Pak kesibukannya gimana? Iya, kita menjelang akhir tahun ajaran, biasanya kita fokus kepada penyiapan ya, penyiapan renstra dan strategi untuk tahun ajaran baru. Yang baru. Apalagi sekarang ini ada kurikulum baru ya, deep learning, jadi kita mengadaptasi dan mengelaborasinya. Oke, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut tentang siap, itu ya Pak ya. iya. Sebelum itu saya juga mau menyapa, ini saya sebutnya adik-adik aja kali ya. Adik-adik kita yang sudah bergabung hari ini juga di studio Tribun Timur. Ini ada beberapa bidang yang diwakilkan oleh adik-adik siswa dari SD Islam Atira yang hadir pada hari ini. Ada yang dari akademik, latar belakang organisasi juga, dan juga ada yang dari olahraga dan seni. Untuk itu kita coba sapa satu persatu ya Tribuners, dari bidang akademik dulu. Mungkin dari yang paling ujung sana yang udah siap pegang mic, mungkin boleh kenalan namanya siapa, dipanggil apa, dan hari ini datang mewakilkan bidang apa nih? Silakan. Nama saya Al-Haj Mabadunru, panggilannya Al-Haj. Oke. Saya dari kelas 5 Al-Mukmin, mewakili bidang matematika. Bidang matematika. Oke. Dari di sebelahnya Al-Haj ada siapa? Namaku Muhammad Al-Fatih Idris Atmaputra, dipanggil Al-Fatih, dan saya mewakili bidang bahasa Inggris. Bidang bahasa Inggris. Berarti nanti boleh ya Kakak Susan coba tanya beberapa hal pakai bahasa Inggris? Oke. Oke. Di samping Al-Haj ada siapa? Sorry, Halo, di nama samping saya Al-Fatih. Muhammad Naufal Akiyoshi Usman, biasa dipanggil Oci. Saya kelas 6 Al-Wajid dan saya mewakili bidang IPA. Bidang IPA. Di sampingnya Oci ada siapa? Nama saya Ryan Al-Ghazali, saya kelas 5 Al-Mu'min dan saya mewakilkan bidang IPA. Mewakilkan bidang IPA. Jadi kalau dari tim cowok-cowoknya ada 4 orang, kita coba sapa yang cewek-ceweknya juga ya Tribuners ya. Di sebelah sini ada siapa? Nama saya Kanzara Wisaloyanto, yang biasa dipanggil Kanza. Dan hari ini saya mewakili bidang IPA dan berasal dari kelas 6 Al-Wajid. Kelas 6 Al-Wajid. Kamu? Hai. Nama saya Alisa Zalena Zahra Silitonga, biasa dipanggil Alisa. Saya dari kelas 4, mewakili bidang akhlak. Bidang akhlak. Anggar, Bidang anggar. anggar. Oh, olahraga ya berarti Iya. ya, anggar. Oke. Dari sini kita coba beralih ke yang di sampingnya Kakak Susan ya. Ini ada siapa dan latar belakangnya apa nih? Baik, nama saya Nur Fadila Gafar dari kelas 6 Al-Wahab dan saya mewakili bidang organisasi. Bidang organisasi. Oke. Kamu di organisasi sendiri pernah menjabat sebagai apa? Saya pernah menjabat sebagai wakil ketua dan ketua juga. Pernah jadi ketua OSIS juga. Itu periode? Yang satunya periode 2023 dan satunya juga 2024-2025. Oke, nanti mungkin kita akan bahas tentang gimana ya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS di Islam Atira sendiri. Nah, di bagian belakang nih Tribuners gak kalah keren, ada yang pakai outfit olahraga ya, yang pakai jaket hari ini merah-merah menyala nih. Kita boleh kenalan dulu mungkin dari yang ujung sini, boleh. Halo, nama saya Gerda, nama saya Gerda Arziki Frendra, biasa dipanggil Gerda. Saya dari kelas 6 Al-Wakil, saya mewakili bidang olahraga mini soccer.
Mini soccer. Oke. Di sampingnya Gerda ada siapa? Nama saya Fali Ibnu Al-Ghazali Muhammad Rizal, biasa dipanggil Alga, dan saya mewakili bidang olahraga, mini soccer juga. Bidang olahraga apa? Mini soccer. Mini soccer juga. Oke, berarti Alga dan juga Gerda sama-sama dari olahraga mini soccer. Nah, kita mungkin sebelum membahas tentang prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh adik-adik kita, saya mungkin mau ke Pak Kepsek dulu, mohon izin ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu, Pak, tadi juga sempat dibahas tentang kurikulum baru dan seterusnya, persiapan penyambutan murid baru. Mungkin boleh dijelaskan Pak mengenai konsep pendidikan seperti apa sih Pak yang mendorong pengembangan potensi siswa khususnya yang dibawa oleh SD Islam Atira di Terima Kajolali? kasih Mbak Susan, pertanyaan yang bagus sekali. Konsep pendidikan Atira kami berpayung kepada Al-Quran dan hadis tentunya ya. Dalam hal ini surah An-Nisa ayat 9 yang maknanya, dan hendaklah kita takut untuk meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Selanjutnya kita juga mengimplementasi kata-kata bijak dari Ali Ibn Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, dengan berpayung kedua konsep ini, maka Atira menerima kepercayaan orang tua untuk mendidik anak-anak ini, dan kami meyakini every child is a star. Setiap anak itu adalah bintang. Nah, bintangnya itu bintang di mana, itu kewajiban orang tua dan lembaga pendidikan untuk bisa memaksimalkannya. Ini tidak bisa serta-merta kita seperti membalikkan telapak tangan, melalui proses. Di dalam prosesnya itu kita memberikan life skills yang memang dibutuhkan oleh anak-anak di abad 21. Maka kami secara kurikulum itu punya kurikulum khas namanya IHES, Atirah Integrated Holistic Islamic System, ditambah dengan kemampuan 4C Mbak, critical thinking, communication, collaboration, and creativity, plus six sense kalau di SD, khusus di SD. Artinya apa? Semua proses pembelajaran di kami itu kami desain sedemikian rupa supaya anak-anak itu belajar secara bermakna, mereka mempelajari sesuatu yang kontekstual gitu ya dengan kehidupan dan kebutuhan mereka. Juga itu akan diajarkan dan dieksplorasi secara mendalam. Dan yang tidak kalah penting, itu harus juga menyenangkan dan menantang buat mereka gitu Mbak ya. Sehingga pada saat mereka secara tidak sadar mengikuti semua proses pembelajaran di kami, mereka akan menemukan kesukaan, lalu mereka melatih, mengembangkan sehingga itu menjadi potensi yang termaksimalkan. Ini tidak hanya di bidang akademik. Sekali lagi kami elaborasi semua kemampuan anak-anak, ada bidang akademik, ada bidang seni, ada bidang olahraga, dan bidang spiritual juga khususnya. Nah, kami meyakini bahwa investasi orang tua pada saat mempercayakan pendidikannya di sebuah sekolah ini adalah investasi yang jauh lebih berharga daripada investasi uang semata ya. Ini taruhannya dalam masa depan mereka, the rest of their life itu Mbak Susan. Sehingga kami berkolaborasi dengan orang tua, berkomunikasi secara intens, dan kami komit untuk bisa mengeksplorasi potensi terbaik dari diri mereka. Oke, saya mungkin mau menanggapi sedikit apa yang Bapak sampaikan mengenai kolaborasi dengan orang tua, karena ini yang mungkin biasanya luput dari sekolah-sekolah yang lain. Mudah-mudahan SD Islam Atira tidak ya. Itu bagaimana Pak agar orang tua juga bisa tahu mengenai perkembangan atau aktivitas yang anak-anak mereka ikuti selama bersekolah? Iya. Jadi pada saat awal mereka datang, kita ada interview gitu ya dengan orang tua dan anak calon peserta didik. Kemudian juga kita melakukan psikotes. Dari hasil psikotes ini kita mencoba berkomunikasi dengan orang tua untuk bisa memberikan support terbaik buat anak-anak didik kami gitu ya. Dan di perjalanannya itu banyak sekali kegiatan yang kami harus menghadirkan orang tua, dan ini harus mereka sepakati di awal gitu ya. Kegiatan seperti family gathering di kelas 1 itu anak-anak harus berkolaborasi dengan orang tuanya menyiapkan bekal makanan sehat untuk bekal sekolah mereka gitu ya. Belum laporan pendidikan yang memang bisa diakses langsung secara digital oleh orang tua dan siswa. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami
memberikan wadah kepada orang tua ini, namanya ada FKK di dalam kelas, Forum Komunikasi Kelas, yang dimana forum komunikasi kelas ini bekerja sama dengan guru kelas untuk bisa memberikan support pendidikan anak-anak. Secara sekolah itu ada orang biasanya kenal dengan namanya komite sekolah. Kami ada sebut dengan Badan Musyawarah Jamiah, BMJ. Dan mereka punya hak untuk memberikan advice kepada kami, memberikan masukan, juga membantu support terhadap kami. Oke. Nah, mungkin nanti saya juga akan membahas tentang bagaimana kemudian upaya dari SD Islam Atira sendiri untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki peserta didik dan seterusnya. Tapi boleh saya beralih ke anak-anak dulu ya, Pak ya, ke adik-adik saya dulu yang udah gak sabar nih kayaknya. Jadi kita coba tanya-tanya nih. Oke, saya mungkin mau mulai dari geng mini soccer dulu boleh? Dari geng mini soccer. Oh, yang lain pada yes nih. Dari geng mini soccer dulu nih, ada Alga dan juga ada Gerda. Nah, mungkin dari Gerda atau Alga boleh salah satunya, kenapa memilih untuk mendalami mini soccer sebagai mungkin minat lain selain dari pendidikan akademik formal ya? Kenapa memilih mini soccer? Alga dulu boleh? Karena emang dari kecil kan main bola dari TK. Terus itu jadi hobi kan, kebiasaan main bola. Jadi suka. Sama didukung juga biasa sama orang tua. Supaya tetap berprestasi. Tetap berprestasi. Oke. Nah, selama ikut mini soccer sendiri udah pernah ikut kompetisi baik di dalam sekolah mungkin atau di luar sekolah sudah pernah? Sudah pernah, selain di Bangkok. Wow. Kemarin juga juara 3 di Monsakap. Di mana? Monsakap. Wow, luar biasa. Itu persiapannya sampai teman-teman bisa mengikuti kejuaraan. Itu berarti di Bangkok di luar negara juga, dan itu pertandingannya sudah Indonesia itu, Mbak. Mewakilkan Jadi Indonesia, itu Pak. momennya itu adalah mini soccer junior league gitu ya, yang diselenggarakan di Bangkok. Pesertanya 19 negara. 19 negara, dan itu ada pertandingan nasionalnya dulu Pak sebelumnya. Iya. Oh, seleksinya, dan akhirnya teman-teman bisa berhasil mewakilkan Indonesia. Nah, dari teman-teman mini soccer sendiri gimana nih bentuk pendampingan yang didapatkan di sekolah mungkin? Apakah memang cukup sering latihan di sekolah atau gimana, Alga? Minggu biasanya 2 kali atau sekali latihan futsal atau mini soccer. Latihan futsal atau mini soccer. Sama dengan Alga juga kayak gitu? Iya. Sama. Oke. Nah, berarti dari kompetisi ini sendiri, apa pengalaman yang Alga paling ingat selama mengikuti kompetisi ini? Apakah ada deg-degannya juga sebelum ikut lomba atau memang cukup semangat mengikuti kompetisinya? Biasa deg-degan pas yang di Bangkok kan lawan negara kan. Betul. Situ juga semangat makin membara kan. Makin membara, wow. Makin membara. Kalau dari yang satu lagi Gerda, gimana? ya? Dari Gerda gimana? Semangat sekali buat ke luar negeri soalnya. Oh, ke luar negeri soalnya. Mewakili Indonesia. Betul. Berarti saya izin bertanya juga Pak, yang mewakilkan Indonesia ini sendiri ada 2 anak ini gabung dengan daerah lain ataukah memang semuanya dari SD Islam Atira? Dari SD Islam Atira. Islam Jadi Atira semua. sistem yang kami bangun, kita memberikan ruang di ekstrakurikuler. Mereka berkegiatan, lalu kita akan seleksi untuk bisa menjadi tim. Tim mini soccer SD Islam Atira, dan mereka terpilih. Lalu kita mengikuti kompetisi secara rutin, dan kami yang berhak mewakili untuk ikut di mini soccer Super Junior League di Bangkok itu tahun Super kemarin. Junior League, Dan tahun ini kita akan diundang lagi, Mbak, untuk bisa mengikuti itu kembali. Cuma rencana kali ini kami akan menaikkan sedikit levelnya menjadi level SD, SMP, dan SMA. SD, SMP, dan SMA. Gabungan berarti ya? Gabungan. Pak, ya. Berarti kalau teman-teman nih, ini kan sudah ikut si internasional juga. Ini Kakak Susan mau tanya, emang cita-citanya apa nih? Apakah memang cita-citanya ke arah sana sepak bola dan seterusnya atau gimana? Kalau aku cita-citanya jadi pilot. Jadi main bola itu cuma hobi.
Cuma Iya. hobi tapi bisa berprestasi ya Tribuners ya, keren banget. Kalau dari Alga sendiri, Gera tadi udah jawab. Mengarah ke sepak bola juga. Mengarah ke sepak bola juga. Oke. Nah, kalau tadi kan Gerda menceritakan nih kalau dari kecil memang suka main bola dan seterusnya. Kalau Gerda sendiri memang ke mini soccer ini memang karena hobi juga dari awal atau baru kenal mini soccer ini pas masuk ke sekolah? Dari kecil juga udah sering main bola. Udah sering main bola. Jadi pas masuk ke SD Islam Atira ada tempatnya untuk latihan dan ini berarti hitungannya jadi ekskul juga ya? Ekskul dan ada 2 ekskul reguler dengan ekskul prestatif. Oke. Iya, jadi sama dengan yang IPA dan matematika, kami juga ada ekstrakurikuler math club dan science club. Tapi kalau yang untuk prestatif itu mereka akan dibimbing namanya TOSA, Tim Olimpiade Sains dan Matematika Atira. Oke, Iya, jadi- berarti yang 2 ini Gera dan Alga ini memang dari awal ikutnya ekskul regulernya dulu terus prestatifnya. Ya. Untuk ikut kompetisi dan lain-lainnya. Oke. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi bareng sama Gerda dan juga Alga. Coba kita beralih. Oh, ada yang angkat tangan? Nggak mau? Oh, belum mau? Oke. Coba kita ke teman-teman dari akademik dulu, Tribuners. Tapi saya sebenarnya penasaran sama satu nih, Pak. Tadi ada yang nyebutin hanggar ya? Ini saya agak kaget juga nih. Oh, di SD sudah ada. Itu berarti ekskul juga, Pak? Ekskul. iya. Ekskul juga, oke. Saya mungkin mau tanya dulu, melipir ke salah satu adik kita. Berarti ini Kanza ya, betul? Kanza? Kanza? Oh, kamu Kanza. Oh, berarti Alisa. Alisa. Oke, saya coba ke Alisa dulu ya, Tribuners. Alisa tadi menyebutkan kalau mewakilkan teman-teman hanggar dari SD Islam Atira. Kalau Alisa sendiri sudah pernah ikut kompetisi apa aja, sayang? Baru yang wali kota itu sama yang daerah. Oh, yang wali kota dengan daerah. Berarti ini bisa bisa dibilang sebagai langkah awal juga ya, Pak ya. Mungkin boleh dimulai dari regional dulu, dan insya Allah prestasinya akan berkembang dan seterusnya. Nah, Alisa sendiri apa nih motivasinya mengikuti bidang hanggar ini sebagai ekskul mungkin atau aktivitas atau hobi di sekolah? Kenapa pilih hanggar? Awal-awal aku cuman lihat temen ikut hanggar, jadi saya terinspirasi ikut juga. Dan lama-lama saya juga jadi suka. Jadi suka. Gimana reaksi orang tua pas mungkin pertama kali Alisa bilang kalau Alisa mau belajar anggar nih, mama atau papa gitu, atau ayah atau ibu, itu mereka langsung support kah atau mempertanyakan dulu kenapa anggar, Alisa? Gimana respon pertamanya? Respon pertamanya itu nanya, itu olahraga apa? Oh, olahraga apa? Oke, jadi Alisa gimana menjelaskannya? Aku waktu itu nggak tahu bilang apa, aku cuman bilang nusuk orang. Nusuk orang? Oke, itu respon orang tua pas Alisa jelasin itu gimana? Langsung kaget dong ya berarti ya? Berarti gimana caranya Alisa meyakinkan orang tua kalau itu hobi yang bagus juga? Gitu. Aku ngasih lihat contoh video. Kasih lihat contoh videonya, dan orang tua akhirnya tahu ya kalau itu aman dan bukan nusuk orang aslinya. Sebenarnya ada triknya juga, dan sebenarnya itu latihan untuk fokus juga, strategi dan seterusnya. Jadi orang tua akhirnya bisa setuju ya. Udah berapa lama Alisa belajar anggar? Baru setengah tahun. Baru setengah tahun. Wah, setengah tahun udah bisa ikut kompetisi regional, itu udah luar biasa ya, Pak. Agak Dan juga jarang Tribuners. juga Mbak sekolah yang menyelenggarakan Iya, ekskul betul, ini, betul, gitu. betul, betul. Nah, mungkin dari Alisa saya mau bergeser ke Kansa, betul? Nah, kalau Kansa ini sendiri, Tribuners dari sains juga, dari akademik juga ya. Mungkin boleh dijelaskan juga kenapa kamu memilih untuk memperdalam nih ilmu di mana tadi, IPA ya kalau nggak salah, IPA dan bahasa Inggris. Iya. Kenapa Kansa? Pas saya kelas 4 saya dikasih pilihan matematika atau IPA, terus saya pilihnya IPA. Oke. Karena saya ini sebenarnya kurang suka hitung-hitungan, tetapi di IPA pun ada hitungan, jadi saya juga bingung. Tapi setiap saya berhasil menyelesaikan soal yang sulit itu ada rasa kepuasan tumbuh di dalam. Jadi ya IPA juga itu dunia yang indah ya, yang luas untuk dijelajahi. Jadi saya juga makin penasaran, mau terus
sampai ke bawah, sampai ke dalam dasar. Waduh, menyelam ya sampai ke dasar ya. Kalau Kansa sendiri IPA itu kan ada beberapa ya, ada kimia, biologi, fisika dan seterusnya. Kalau kamu sendiri paling favoritnya fokus kemana? Biologi. Biologi. Berarti emang kalau ada pilihan gak hitung-hitungan, kalau bisa nggak usah ya. Tapi artinya Hansa sendiri Tribuners bisa memperdalam ilmu IPA dari ketiga sub bidang tadi, itu juga sudah membanggakan artinya gitu. Karena biasanya anak kecil jarang nih Pak, ada yang emang mau fokus untuk belajar IPA dan seterusnya, tapi kemudian ada anak-anak yang berprestasi seperti Hansa dan lain-lain, itu adalah sesuatu kebanggaan juga untuk sekolah dan bahkan negara gitu. Nah kalau Hansa sendiri gimana persiapannya untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang Hansa pernah atau akan lalui? Belajar. Jadi itu belajar dengan rajin dan tekun itu bukan berarti kalau kita harus belajar non-stop, tetapi belajar dengan secara efektif. Jadi nanti itu bukan cuma tersimpan di otak pas mau lomba saja, tapi tersimpan di otak selamanya. Oke, pertanyaan berikutnya, gimana maksudnya belajar efektif tuh? Ayo, Kakak Susan jadi kayak dosen penguji ya jadinya ya, jadi kayak ujian ya. Gimana nih belajar efektif ala Kanza yang mungkin works atau berhasil di Kanza? Flashcard. Gimana menjelaskan metode belajar? Betul. Iya. Berarti kalau Kanza sendiri itu tadi fokusnya kalau lagi belajar biologi, betul? Iya. Atau semuanya? Ini lagi ada les fisika sih. Lagi ada les fisika juga, wow. Nah, kalau bahasa Inggris, Kanza, kalau tadi kan dijelaskan sedikit ya soal biologi, bentuknya ada flashcard dan juga bisa recall materi juga. Kalau bahasa Inggris gimana nih cara jitu ala Kanza untuk bisa fasih mungkin? Membiasakan diri. Jadi saya tuh dari kecil sudah bicara bahasa Inggris. Bareng sama orang rumah? Orang tua, iya. Orang tua, oke. Jadi ini juga menjelaskan ya Tribuners pentingnya lingkungan. Jadi orang tua itu adalah semacam percontohan ya Pak ya, bagi anak-anak. Jadi selain dari tanggung jawab sekolah, orang-orang yang di rumah, di lingkungan terdekat juga jangan lupa untuk mengambil peran, karena anak itu adalah peniru yang ulung. Gitu. Jadi betul. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik di rumah itu akan terbawa ke sekolah dan akan meningkatkan prestasi dari anak-anak juga. Nah, kalau dalam istilah pendidikan itu they get to know pertama gitu ya, mengetahui sesuatu yang baru, lalu they custom, mereka membiasakan, dan last tapi penting juga they need example gitu ya, mereka butuh sampel Mbak. Oke. Jadi memang betul yang disampaikan Bapak tadi di awal juga, bahwa kolaborasi yang paling penting itu untuk mendidik anak adalah sekolah dengan orang tua pastinya. Nah, Kanza mungkin nanti Kakak Susan akan ada beberapa pertanyaan tambahan lagi, tapi kita akan coba bergeser lagi Tribuners. Di sebelah kiri Kanza ada Ketua OSIS dari SD Islam Atira periode 2024-2025, ada Dila Nurfadila Gafar. Halo Dila. Halo Kak. Nah, mungkin Dila boleh jelaskan dulu nih. Kalau yang lain kan tadi bahas tentang pernah ikut kompetisi dan seterusnya. Saya mungkin mau tanya ke Dila, Tribuners, tentang pengalamannya nih, pernah jadi Ketua OSIS kan ya. Baik. Alasan pertama mungkin, Kakak Susan juga pernah jadi Ketua OSIS tapi pas SMP ya. Jadi Kakak Susan mungkin mau tanya dulu nih, apa motivasi Dila memilih untuk coba daftar deh dan mencalonkan diri deh sebagai Ketua OSIS? Oke, jadi sebelumnya saya sangat bersyukur dan senang karena sejak di SD itu kami sudah diajarkan untuk berorganisasi. Betul. Karena yang saya tahu itu di sekolah lain tuh belum ada yang namanya OPDIS. Karena kan yang biasa tuh OSIS ya. Jadi saya sangat bersyukur di sekolah ini tuh ada program yang namanya OPDIS gitu. Jadi kita bisa melatih kepemimpinan kita sejak awal seperti itu. OPDIS boleh dijelaskan sedikit singkatannya apa sayang? Organisasi Peserta Didik Intrasekolah. Oh, peserta didik intrasekolah. Nah, kalau kamu sendiri nih, biasanya kan kalau di pemilihan ketua OSIS di SMP, SMA, karena Kakak Susan nggak pernah mengalami ya ada OPDIS atau sejenisnya di tingkatan SD, itu gimana nih pemilihannya sampai kamu bisa jadi diamanahkan untuk jadi ketua OSIS, gimana proses atau tahapan-tahapannya? Jadi proses yang pertama itu kami mendaftar melalui Google Form yang sudah disiapkan oleh sekolah. Setelah diterima kami melanjutkan yaitu sesi wawancara terlebih dahulu. Setelah wawancara di situ keluarlah pengumuman
yang lolos menjadi calon anggota dan calon wakil dan ketua seperti itu. Setelah itu kami ada mengundi nomor untuk memilih pasangan calon dan ketua seperti itu. Oh, jadi pemilihan pasangan calon ketua dan wakil ketuanya itu lewat nomor? Iya. Oke, terus? Setelah itu kami ada kampanye. Jadi kampanye itu kita ke kelas-kelas gitu untuk memaparkan visi misi dan program kerja kita. Dan setelah itu kami ada debat antara calon pasangan ketua dan wakil. Dan yang terakhir itu pemilihan. Dan alhamdulillah saat itu saya dengan wakil saya terpilih untuk menjadi ketua. Berarti Kakak Susan coba mau tanya lagi nih. Kemarin waktu pemilihannya kamu, itu ada berapa calon totalnya? Ada 4. Ada 4 pasangan calon. Wow, ini saya Pak kalau dengarkan penjelasannya ini jadi kayak simulasi pilkada juga nih Pak. Pilpres, Mbak. Iya, simulasi pilpres bahkan. Ada tahapan penentuan pasangan calonnya, kemudian ada kampanye bahkan, dan berarti di kampanye itu kamu juga menjelaskan ya program apa saja yang mau dibawakan dan seterusnya. Setelah itu ada debatnya. Ya ampun, ini luar biasa ya, karena ini berarti bisa menanamkan kebiasaan atau karakter ke anak-anak bagaimana dalam tahapan memilih pemimpin gitu. Artinya ada 2 sisi yang kami ingin edukasi kepada anak-anak. Buat para pelaku itu menjadi bagaimana mereka berkompetisi secara fair. Buat anak teman-teman yang memilih itu juga menjadi edukasi dan inspirasi untuk lebih melihat kepada program gitu ya. Di situ kami pastikan tidak ada money politik ya Mbak ya. Dan mudah-mudahan ini bisa tertanam ya Pak ya, untuk teman-teman dan adik-adik dari SD Islam Atira, agar ketika nanti sudah waktunya mereka memilih, maka karakter yang tertanam adalah kita coba selidiki dulu nih latar belakang calon pemimpin kita. Jadi pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas. Wow, luar biasa ya. Tentunya adik-adik dari SD Islam Atira, berarti sampai tahapan itu kamu terpilih jadi ketua OSIS, dan tentunya kamu membantu untuk menjalankan apa saja nih kebijakan-kebijakan di sekolah dan seterusnya. Nah, mungkin ada nggak sih yang bisa kamu sharing ke teman-teman penonton, tantangan yang cukup berat nih yang kamu jalankan ketika menjabat sebagai ketua OSIS? Ayo loh, Kakak Susan jadi kasih ujian tambahan di hari ini. Itu kita kan sebagai contoh untuk orang lain ya. Betul. Sebenarnya itu bukan contoh tantangan sih, tapi tanggung jawab buat kita karena kita sudah terpilih, jadi kita harus menunjukkan contoh yang baik itu untuk teman-teman lain. Wow, berarti kamu selama menjabat ketua OSIS meminimalisir atau bahkan mengupayakan untuk tidak pernah melanggar ya. Betul ya, terlambat juga enggak, dan seterusnya semuanya pasti diupayakan untuk menunjukkan yang terbaik. Mereka akan sambut temannya di pagi hari Mbak. Jadi mereka menyambut teman. Pengurus OSIS ini setiap pagi melakukan sapa pagi bersama guru Duti. Kira-kira kamu nanti kalau di SMP atau SMA ada niatan jadi ketua OSIS lagi? Atau coba yang lain? 50-50. Oke, Tribuners. Jadi nanti mungkin kamu bisa gali lagi ya potensi kamu lebih lanjut. Kira-kira mau kemana, atau kalau mau fokus ke organisasi lagi nggak apa-apa. Berarti kesempatan kamu cukup besar juga. Wow, keren ya. Nah, Tribuners, tadi kita udah dengar dari teman-teman geng mini soccer, ada dari gadis Anggar juga ya. Tadi udah jelaskan, terus ada pengalaman pelajaran IPA dan seterusnya. Kita coba ke ini kayak boy band ya, berempat ya. Ini saya kira Kobe Junior ini. Oh bukan ya. Ini Tribuners, ada teman-teman juga dari Olimpiade Akademik juga, ada 4 orang. Saya mungkin mau coba ke ujung sini dulu. Oh, mau? Ya, ada Ryan ya, Tribuners. Kita mulai dari Ryan dulu. Kalau Ryan sendiri nih, dari mata pelajaran apa tadi, Ryan? IPA. Dari IPA. Nah, kalau Ryan sendiri kenapa memilih IPA untuk dipelajari lebih dalam? Kenapa memilih mata pelajaran IPA? Kan agak banyak eksperimennya. Terus saya dulu suka eksperimen gitu. Wow, kamu berarti fokusnya ke kimia apa fisika? Kimia. Wow, fokusnya susah. Karena fisika susah. Fisika susah. Dan kamu memang lebih suka eksperimennya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit, Ryan, kamu pernah eksperimen apa aja di sekolah, dan apa yang paling kamu suka waktu itu? Lagi praktek apa nih yang paling kamu ingat dan paling suka? Waktu itu enggak masuk. Oh, enggak masuk, tapi memilih untuk IPA memang karena suka eksperimennya, kelasnya. Nah, kamu pernah ikut kompetisi apa aja?
JSO sama PSN pos ini. Oke. Nah, kalau di situ gimana nih bentuk lombanya kayak gimana? Apakah kompetisi atau kayak olimpiade? Kamu menjawab banyak pertanyaan soal dan seterusnya atau gimana? Kayak olimpiade Kak, ya, Olimpiade. Persiapan selama ke sana kamu dibimbing sama siapa aja dan gimana latihan atau proses belajarnya? Sama Bu Satri, guru ekstrakurikuler IPA. Iya. Kamu latihannya Tiap Selasa Rabu. tiap Selasa dan juga Rabu. Nah, menurut kamu untuk bisa mengikuti kompetisi itu apa aja sih persiapan yang kamu lakukan? Mungkin selain dari belajar di sekolah, apakah kamu belajar juga di rumah atau gimana? Iya, biasanya baca buku atau enggak nonton YouTube. Oke. Channel YouTube favoritnya apa? Biasanya lihat acak aja. Oh, acak aja. Pokoknya kalau ada yang membahas tentang kimia atau IPA secara keseluruhan, kamu nonton aja ya. Wow, luar biasa. Nah, kita mungkin geser dari Ryan, ada siapa nih? Ada Oci. Halo Oci. Halo. Wow. Oci mungkin boleh dijelasin ulang lagi, kamu kemarin ikut apa? Jadi kemarin kita di kota Bandung. Di kota Bandung? Iya. Oke. Bandung. Di kota Bandung ikut kompetisi apa? Kompetisi Sains FSN Festival Sains Nasional. Festival Sains Nasional di Bandung. Ya. Nah, mewakilkan bidang apa kamu, Oci? Saya mewakilkan bidang IPA. Bidang IPA. Oci wakilkan bidang IPA. Dari kimia, fisika, atau biologi paling suka apa? Biologi sih. Biologi juga. Iya. Nah, selama pengalaman kemarin, apa sih yang bisa Oci ceritakan ke teman-teman Tribuners? Mungkin pengalamannya pas lomba, deg-degannya gimana, tantangannya apa, atau mungkin jalan-jalannya kemana aja selain lomba kemarin? Jadi kegiatan yang kita lakukan di situ banyak sekali ya. Mulai dari pagi ada senam pagi. Ada senam pagi. Udah itu sarapan. Oke. Setelah itu biasanya ujian. Kayak lomba final nih. Oke. Nah, sudah itu kami coffee break, ada coffee break dan ada workshop. Ada workshop gitu ya. Iya. Nah, gimana nih pengalaman Oci selama mengikuti itu? Apakah activity yang tadi Oci sebutkan itu cukup menyenangkan untuk diikuti atau gimana? Menyenangkan. Menyenangkan semuanya ya. Iya. Dan kamu selain itu sempat jalan-jalan juga berarti Oci? Iya, tapi dikit. Oh dikit, berarti fokusnya fokus belajar dan kompetisi aja ya. Iya. Nah kalau Oci tadi workshopnya apa aja? Boleh dijelasin nggak? Ada workshop tentang mencari bakat. Mencari bakat. Ada juga tentang teamwork. Teamwork, oke. Sama apa? Dan ada juga science of reality. Science of reality, Yes. science of reality, wow. Nah, kalau dari Oci kan tadi udah bagikan sedikit ceritanya ya, Tribuners. Kita coba beralih di samping kirinya Oci ada Al-Fatih, betul? Ya betul. Betul. Tadi sempat salah sebut ya, Tribuners. Ini ada Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih Idris Atma Putra. Al-Fatih tadi fokusnya ke bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris aku bahasa Inggris adalah bahasa pertamaku. Jadi aku dari kecil sudah belajar bahasa Inggris. Oke. Nah, kalau misalnya tadi pengalamannya kayak gitu ya, berarti memang bahasa yang paling sering digunakan dari kecil itu sama Al-Fatih itu bahasa Inggris. Ada nggak sih tantangannya Al-Fatih ketika coba untuk beradaptasi dengan teman-teman di sekolah waktu itu? Waktu pertama kali masuk sekolah ada tantangannya nggak? Ya sedikit. Sedikit? Ya tapi kayak lama-lama sudah bisa beradaptasi. Sudah bisa beradaptasi. Ke bahasa Indonesia. Okay. So, how you prepared yourself to join the English competition? I usually read like some books about like English grammar, so I can like fix my spelling and my like word choosing for my spelling. And like, yeah, that's what I usually like.
I usually read like TOEFL books. Okay. That's why. Yeah. Wow. Then how about your entertain activity like watching movie or listening into music? Did you prefer using English or Indonesia? Yeah, usually when I'm maybe like playing video games, I usually use English while I'm talking with my brother. Usually I play. Oh, okay, but how do you feel when you were like playing with your friends and they are prefer using Indonesia? Apakah kamu keberatan atau gimana? Well, kalau mereka pakai bahasa Indonesia, aku juga pakai bahasa Indonesia. Oh, kamu berarti cukup ngerti juga ya, selama udah sekolah ya. Nah, selama persiapan kompetisi bahasa Inggris kemarin, siapa aja nih yang menurut kamu cukup banyak membantu dan membimbing kamu? Itu kayak biasanya itu kayak kalau di rumah aku kadang-kadang lupa baca buku, jadi itu kayak ibuku tolong ingetin, harus kayak kalau mungkin aku nggak ngerti aku bisa tanya ibuku. Sama itu kayak guruku di sekolah juga bantu. Habis itu kayak aku juga ada les, aku les IF, jadi itu kayak aku terbantu dengan grammarnya aku dengan les IF. Prestasi apa aja yang pernah kamu dapat di bidang ini? Ya banyak. Aku biasanya kalau ikut kompetisi itu kayak sains, IPA dan bahasa Inggris, karena kayak IPA menurut aku seru, sama bahasa Inggris itu kayak menurut aku ada kayak talentnya. Aku kayak sudah dari dulu belajar bahasa Inggris. Nah, kalau kemampuan bahasa Inggris kamu kan berarti udah terasa dari rumah kan ya, Al-Fatih. Selain dari written test yang mungkin cukup sering kamu ikuti, kamu ada upaya untuk belajar speaking kayak storytelling mungkin, mendongeng atau kayak gimana? Ada minat gak kira-kira? Ya itu kayak ya nggak terlalu itu karena belum ya. Iya. Tapi itu kayak dulu kalau aku ikut lomba, dulu aku ikutnya storytelling. Pernah ikut juga berarti? Ya, pernah. Tapi lebih mau fokus ke yang lain dulu ya, berarti ya. Kayak storytelling nggak terlalu cocok. Nggak terlalu cocok. Kalau speech mungkin cocok. Speech ya bisa. Aku cuma kayak kalau speech speech yang mana aku speech kayak pidato misalnya. Apa bedanya dengan storytelling? Oh iya, beda ya. Mungkin kalau storytelling lebih ke dongeng, kalau pidato mungkin lebih ke formal. Tapi berarti kamu cukup senang juga aja secara umum bahasa Inggris dengan IPA ya? Mbak Susan. Betul. Ya. Kami di SD Islam Matra we have English classes. Oh iya, betul. Jadi ada bisa memilih yang pengantarnya itu berbahasa Inggris. We can speak English to Oci, to Kanza, to Dila. They speak English really well. Berarti memang cukup sering ya Pak ya digunakan sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Ya. Oh gitu Pak. Iya. Ini memang ada perbedaan kelasnya atau gimana? Ya. Kalau yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar kita sebut kelas reguler, tapi ada 2 kelas di masing-masing angkatan itu yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Kita sebutnya English class. Ya basically kami ingin merealisasikan visi bahwa anak-anak ini berciri Islami gitu ya, kemudian mencintai Indonesia, tapi skill mereka global. Ya betul. Gitu. Karena memang di masa sekarang ini bahasa Inggris juga jadi salah satu modal yang besar juga sih Pak. Apalagi kalau mereka dari kecil sudah ditanamkan, insya Allah apapun bidang yang mereka minati nantinya itu bisa ditunjang dengan kemampuan bahasa Inggris mereka. Nah mungkin dari Al-Fatih kita coba beralih ke Al-Haj. Ada Al-Haj Mapatun Ruh. Halo Al-Haj. Halo Kak. Hai. Nah mungkin Al-Haj boleh dikenalkan juga nih, tadi dari bidang studi matematika ya berarti ya. Kalau di matematika sendiri, kenapa Al-Haj malah suka matematika? Biasanya nih ya, tadi kan kita juga udah dengar juga ada Kanza yang bilang kalau aku nggak begitu suka matematika. Kenapa Al-Haj suka matematika? Karena biasa itu saya beli permen.
Saya mau bagi ke saudara-saudara saya, tapi saya tidak tahu masing-masing bagi berapa. Oke, jadi pengalaman pribadinya kayak gitu. Kalau beli sesuatu, permen mau dibagi nggak tahu masing-masing bagi berapa. Nah, tapi kemudian Al-Hajj berarti bisa lebih lanjut lagi, pernah ikut lomba apa nih? Pernah ikut lomba KSM, sama JSO, sama yang ini FSN. Oke. Nah, persiapan ke JSO, FSN dan juga lomba-lomba yang lain Al-Hajj pernah ikuti, apa aja persiapannya Al-Hajj? Kalau dari orang tua sih biasa dikasih ikut les, sama di sekolah juga belajar ekstrakurikulernya. Ya itu aja sih. Oke. Nah, pernah dapat prestasi apa aja Al-Hajj? Pernah dapat juara Pernah apa dapat KSM lolos masuk di kota, sama JSO lolos masuk di provinsi. Oke. Siapa yang menurut Al-Hajj punya peranan untuk membantu Al-Hajj mungkin atau membimbing Al-Hajj sampai bisa cukup berprestasi sampai hari ini? Yang pastinya sih orang tua yang sudah biayai masuk lomba-lomba, ya, betul. Dan juga guru-guru yang sudah mengajar, memotivasi, dan juga sekolah Islam Hati Rasa Terima Kasih. Wow, tepuk tangan dulu dong Tribuners untuk sekolah Islam Makassar. Nah, berarti kalau Al-Hajj sendiri memang untuk matematika ini cukup besar ya keinginannya untuk mendalami ya. Kira-kira nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk ikut lomba-lomba matematika lagi, Al-Hajj mau lagi deh? Mau lagi. Kalau di matematika itu kan ada beberapa materi ya, Al-Hajj yang paling sering dipelajari. Kalau Al-Hajj sendiri paling suka atau paling senang kalau bahas tentang apa? Bangun ruang. Bangun ruang, sama nih, sama kasus tadi. Segitiga dan seterusnya, hitung volume, luas bangun dan seterusnya ya. Kenapa Al-Hajj suka kalau bahas tentang bangun ruang? Karena biasanya saya coba, jadi saya ambil botol bentuk kubus. Betul. Saya hitung, baru saya isi. Apakah betul waktunya segini? Ternyata betul. Wow, luar biasa ya Tribuners. Kalau Kakak Susan dulu paling senang pas materi lingkaran. Kita coba ke bola sama jeruk. Jadi bolanya bola plastik ya, yang biasa teman-teman pakai buat latihan. Itu dibelah, kemudian diukur gimana luas bangunannya, dan itu pembuktiannya betul. Jadi sama nih, kurang lebih Al-Hajj sama Kakak Susan sama-sama suka matematika juga, dan mudah-mudahan Al-Hajj bisa berprestasi lebih lanjut lagi ya. Amin. Nah, saya mungkin mau balik lagi ke Bapak ya, boleh? Saya tadi senang nih Pak, karena alhamdulillahnya adik-adik bisa menyampaikan dengan jelas apa yang menjadi kegemaran mereka, apa yang mereka inginkan. Artinya saya mungkin bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa apa yang mereka pelajari sekarang ini, yang mereka fokuskan sekarang ini adalah sesuatu yang memang mereka cita-citakan, bukan dorongan dari orang tua atau bahkan mungkin paksaan dari sekolah gitu. Artinya memang mereka yang ingin. Mungkin boleh dijelaskan Pak, bagaimana strategi sekolah untuk mengoptimalkan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh adik-adik ini, mungkin in both academy ataupun juga hobi. Kalau kita bicara tentang kurikulum, itu yang menjadi dasar utama di proses pembelajaran mereka, itu memang kita menggunakan pendekatan pengajaran yang terkini. Kami ambil yaitu experiential learning dan flip classroom gitu Mbak ya. Jadi kami ingin anak-anak itu disiplin dengan, kami kirim flip classroom itu kami kirim materi dulu, mereka menyiapkan diri, lalu mereka datang ke sekolah, itu untuk bereksperimen, berkolaborasi, dan berpresentasi nanti ujungnya. Jadi life skill itu yang kita bangun di proses kesehariannya. Lalu kita menyiapkan banyak sekali agenda supporting, seperti assembly. Kalau mungkin yang sering kita kenal itu class meeting ya. Kami bisa jadi class meeting itu setahun 4 kali Mbak gitu ya, tidak hanya sekali gitu. Karena kami menyadari betul itu adalah waktunya buat anak-anak untuk bisa unjuk hobi, unjuk bakat, dan unjuk prestasi begitu ya. Yang berikutnya dari strategi general, kemudian kita ada sedikit evaluasi dan monitor, lalu kita khususkan menjadi tim yang prestatif. Gitu. Jadi strategi ini coba kita ulangi setiap tahunnya, dan alhamdulillah kita mendapati hampir di semua bidang.
Mau bahasa Inggris ada, IPA ada, matematika ada, olahraga juga seni gitu ya. Betul. Yang kemudian selain intra, kita juga ada co-kurikuler juga. Co-kurikuler ini seperti field trip, kemudian outing class dan seterusnya gitu ya. Itu juga membuat mereka mengasah teamwork dan seterusnya. Betul. Dan ada ekstrakurikuler yang menjadi pilihan mereka. Oke. Berarti untuk orang tua yang memang ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang mungkin basisnya cukup eksploratif ya Pak ya, eksploratif di akademiknya dan juga non akademiknya, SD Islam Atira bisa jadi salah satu opsi nih. Apalagi SD Islam Atira Kajau Lalido, betul. Nah, mungkin satu Pak, saya yang mau saya tanyakan. Tadi adik-adik sempat menjelaskan ada beberapa yang punya hobi di luar dari akademik, kayak olahraga anggar ataupun juga adik-adik yang ingin cukup senang di mini soccer dan seterusnya. Saya jadi teringat ketika saya di usia yang sama, di usia SD, itu orang tua atau om, tante, dan orang tua yang ada di sekitar saya itu menekannya untuk udah kamu fokus belajar aja, nggak usah terlalu banyak nari, terlalu banyak ini dan itu. Sementara ketua OSIS kita Dila tadi ada pengalaman di dance dan fashion show juga ya Pak ya. Artinya sebenarnya cukup banyak sub bidang yang diwadahi oleh SD Islam Atira sendiri. Itu kira-kira kenapa Pak memilih untuk memberikan akses kepada mereka di luar dari hal akademik seluas itu di usia sedini ini? Kira-kira apakah ada pertimbangan tertentu atau gimana? Iya, kami meyakini betul bahwa setiap manusia itu tercipta dalam bentuk yang terbaik. Betul. Gitu ya, maka ketika mendapat kepercayaan dari orang tua, kami di awal secara fair, di awal tahun ajaran itu kami akan ada menyelenggarakan namanya Parade Ekskul. Parade Ekskul. Iya, di situ anak-anak kita bebaskan untuk memilih minat dan bakat mereka yang akan dijadikan sampai ke prestasi gitu ya. Nah, yang berikutnya kita meyakini bahwa setiap anak akan menjadi bintang ketika dikembangkan dan disupport oleh orang-orang yang bisa kompeten gitu ya. Dan yang paling penting semua upaya ini adalah untuk menumbuhkan grit. Grit itu adalah daya juang untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan itu kita mengharapkan proses ini membentuk karakter mereka yang tangguh, tidak mudah menyerah sampai mereka menemukan what they like gitu ya. Kemudian apa yang bisa mereka sumbangkan kepada orang tuanya, dan ujungnya itu adalah mereka akan menjadi bintang di masa depan mereka sesuai dengan versi terbaik mereka. Oke, berarti memang ini berbasis kepada potensi individunya ya Pak ya. Jadi tidak begitu memaksakan tentang harus belajar ini dan ini, tetapi lebih ke melihat apa saja potensi yang ada di dalam diri mereka sehingga bisa menjadi yang disampaikan Bapak tadi, menjadi versi terbaik dari diri mereka. Betul, nah, mungkin sebagai penghujung diskusi kita hari ini, saya mungkin mau tanyakan ke adik-adik nih, secara bergantian juga apa yang adik-adik rasakan selama menjadi bagian dari SD Islam Atira. Mungkin saya mulai dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Ada yang mau volunteer? Mungkin coba kita mulai dari ujung dulu nih. Ada Al-Hajj, mungkin boleh dijelaskan bagaimana pendapat dari kamu sendiri selama bersekolah di SD Islam Atira? Sangat senang sih, temannya baik-baik, gurunya hebat-hebat. Kalau lagi belajar pasti kreatif semua, bikin pembelajaran kayak games, apa kayak begitu. Oke, berarti kamu selama belajar selain dari belajar formal ada sesi gamesnya juga? Ada. Oke, apa yang jadi hal yang kamu paling suka selama bersekolah di sini? Itu sih, kalau belajar sudah tidak tegang karena pasti ada gamenya. Oke, berarti Al-Hajj boleh dong sekalian ajak Tribuners atau ya biasanya Tribuners mungkin punya anak kecil yang juga mau disekolahkan SD, boleh diajak nggak sekalian Al-Hajj? Boleh, coba. pasti seru banget. Seru banget. Coba sampaikan untuk Tribuners yang punya anak mau masuk ke sekolah dasar, boleh langsung diajak aja ke SD Islam Atira. Yang orang tua yang punya anak, tolong masukkan anak ke Atira. Kenapa? Boleh. Kenapa? Karena di sini sudah Al-Qur'annya diajar, Masya Allah. ibadahnya dijaga juga. Masya Allah.
Jadi kayak ya bagus lah ibadahnya sini. Akademiknya juga didukung. Oke, jadi kamu merasa ya kalau seimbang antara pendidikan agamanya dengan pendidikan akademiknya? Iya. Betul, Al-Haj. Oke, makasih ya Al-Haj ya. Nah, kita mungkin geser dari Al-Haj, ada Al-Fatih juga. Can you explain to all of us about what is your favorite part of being SD Islam Atira students? Well, since being in SD Islam Atira is so fun. It is so good because, well, it is Islamic. It focuses on agama, but also academic. So, like, it's pretty balanced. So, yeah, it's a really good school. Okay. Al-Fatih, in some cases, some of kids are being lazy if their parents are told them to go to school. They will be like, I'm so lazy, and others. How about you? How did you feel if it's time, maybe after a long holiday? What is your reaction when you already know that you will go to school soon? I would be happy because I can meet my friends again, but I would be a little bit sad because it's not holiday again. Okay, so you just like the holiday and school like 50-50? Well, it's more like Okay. Yeah, I really like school. Oh, you really It's like really school. fun. Okay, it's really fun and gave you some excitement Yes. to come for really every day and meet your Like friends. because of the extracurricular, you can really you can choose which one you want and you can focus on your passion. Okay. It's like just really fun. Okay, you say, It's really good. and you're really proud of being a part of this? Yes. Sure. Okay. Thank you, Al-Fatih. Nah, kita mungkin mau beralih juga ke Oci. Kak Oci, mungkin juga boleh dijelaskan juga in English, what is your favorite part of being SD Islam Atira students? My favorite part of being a student in SD Islam Atira is to be able to be given pendidikan. Pendidikan, oke. And Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. oh iya. Jadi Apa nih? Apa hal yang kamu rasakan ketika menjadi siswa atau mungkin belajar di SD Islam Atira? Apa yang paling kamu senangi? Yang saya sangat senangi adalah saya bisa belajar dan saya bisa berkomunikasi dengan teman saya dan guru-guru yang sangat ramah dan di situ juga ada waktu tahfiz dan tahsin yang mengajarkan tentang Al-Quran. Oke. Selanjutnya, boleh silakan. Kamu. Iya. Apa nih? Apa yang menjadi hal yang Ryan ya, betul ya? Ryan rasakan selama menjadi murid atau selama menjadi siswa di sangat senang karena Atira sangat mendukung kelebihan atau passion murid. Seperti memberikan ekstrakurikuler yang namanya itu TOSA. Jadi di situ ditahu kalau misalnya murid pinternya di apa dan di situ bakal ditambah ditekuni dan dimasukkan juga ke dalam lomba. Oke. Jadi memang Ryan senang ya Iya. bisa bersekolah di SD Islam Atira. Next ya, mungkin kita ke geng mini soccer. Dari Giada dulu, silakan. Sangat senang dan nyaman. Nyaman, kenapa? Teman-temannya baik, terus pelajaran juga seru. Pelajaran Ayo apa setiap pelajaran? Jangan bilang setiap pelajaran kabur, enggak kan? Oh enggak. Oke, setiap pelajaran menyenangkan rasanya. Oke.
Apa tuh? Oke, Gerda gini, Kakak Susan punya pertanyaan. Tadi kan Pak Kepsek menjelaskan ya kalau sekolah mendukung bakat dan minat dari adik-adik. Gerda sendiri untuk bidang mini soccer sendiri gimana nih fasilitas yang disediakan oleh sekolah dan seterusnya? Udah memuaskan atau cukup untuk Gerda? Cukup sekali. Cukup sekali. Kenapa? Lengkapkah atau gimana? Jadi setiap ada olahraga itu bisa main bola. Terus juga ada ekstrakurikulernya. Oke, berarti ini valid ya Pak ya. Valid. Mungkin biasanya kalau orang tua itu lihat biasanya ini klaim dari sekolahnya aja. Ini valid nih Tribuners, langsung testimoni dari muridnya nih. Berarti cukup lengkap ya fasilitasnya dan juga pelatihnya mungkin berpengalaman dan bisa membimbing Gerda dan teman-teman lebih baik lagi. Iya, berpengalaman. Berpengalaman. Katanya juga pelatihnya mantan pemain PSM. Wah, betul Pak itu? Iya. Wow, Kami luar biasa. kerjasama dengan itu. Oke, Pak siapa namanya? Namanya siapa Gerda? Coach Arham. Oh, Coach Arham, luar biasa. Jadi memang backgroundnya di sana dan melatih anak-anak juga mudah-mudahan bisa lebih jago ya. Kenapa lihat-lihatan ragu? Kami Oke. banyak dibantu juga dari KONI Mbak, seperti yang dari Angga KONI. itu juga kami dapat dari KONI. Benar. dan seterusnya. Karena memang teman-teman dari KONI juga punya pengalaman yang cukup luas juga ya Pak ya. Oke, nextnya Alga. Gimana? Kalau Alga sendiri, apa yang paling kamu senangi selama menjadi murid di SD Islam Atira? Yang saya senangi itu pelayarannya kayak Menyenangkan. Terus itu kan ekstra kurikulernya banyak. Jadi kita bisa pilih apa yang kita mau. Kayak bidang olahraga, akademik, setelah yang lain-lain kayak gitu. Oke. Nah, menurut kamu sependapat gak dengan Gerda mengenai fasilitas dari sekolah dan gimana pelatih memberikan kualitas terbaik untuk penampilan kalian? Betul. Karena kan kita sudah banyak menjuarai kayak kompetisi bola, futsal. Oke, kamu ngerasa nggak pas sebelum join ekskul, kamu kan udah bilang ya udah main bola dari kecil, kamu pas selama masuk ke sini makin jago, kamu ngerasa nggak makin jago? Atau mungkin orang rumah atau orang di sekitar kamu menyadari itu nggak? Iya, dulu kan saya itu ada istilah bench yang cadangan. Iya, bench. Itu selalu dimainkan pertama. Wow, tepuk tangan dulu dong guys untuk Alga dan teman-teman yang lain. Berarti ada peningkatan ya dari yang biasanya pemain cadangan nunggu di bench, tapi kemudian sekarang malah cukup sering dijadikan pemain utama. Keren Alga dan juga Gerda, mudah-mudahan bisa hobi yang teman-teman geluti bisa bermanfaat dan bisa berkembang terus dan cita-cita yang kalian juga tuju bisa tercapai. Oh, tadi Kakak Susan belum tanya cita-citanya yang lain ya. Mungkin dari Al-Haj dulu, cita-citanya apa di Al-Haj? Cita-cita saya itu jadi pengusaha kayak Bapak. Oh, jadi pengusaha kayak Bapak. Wow. Pengusaha apa kira-kira Al-Haj? Kalau pengusaha tambang, Kalimantan. Pengusaha tambang, Masya Allah, luar biasa. Kalau Al-Fatih, cita-citanya jadi apa? Kalau sementara saya karena suka sekali sama IPA, aku mungkin mau jadi saintis. Jadi saintis. Aku kayak sekarang dengan bisa ikut kompetisi IPA juga, aku kayak IPA seru sekali, aku suka sekali. Wow. Jadi aku pengen jadi Kakak Susan saintis. boleh tanya nggak, who is your favorite scientist atau your idol? Siapa? Isaac Newton. Isaac Newton. Oke. Next kita ke Oci. Gravitasi. Ilmu gravitasi, betul. Silakan kalau Oci sendiri. Untuk sekarang cita-cita saya itu adalah dokter. Jadi dokter. Dokter apa rencananya? Dokter ortopedi. Dokter ortopedi. Seperti Wow, tulang ya. Bapak. Seperti Bapak. Iya. Oke, luar biasa. Nah, next ya. Mau jadi penemu atau saintis? Jadi penemu atau saintis ya. Oke. Kalau kamu siapa nih saintis yang menginspirasi kamu cukup banyak atau yang favorit kamu? Oh, belum ada sejauh ini ya. Kalau tadi kan Al-Fatih nyebut Isaac Newton, kamu belum ada ya berarti ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi mungkin ya Tribuners ya. Teman-teman sekalian. Nah, kita mungkin ke geng cewek-cewek lagi nih. Tadi Kakak Susan belum tanya ya. Dari siapa dulu? Siapa dulu yang mau?
Oke, dari kamu dulu boleh jelaskan apa nih yang membuat kamu bangga atau gimana kesan kamu selama bersekolah di SD Islam Atira? Saya senang bersekolah di Atira, gurunya ramah dan pelajaran yang susah dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan pertanyaannya dengan benar. Jadi soal yang susah jadi soal yang gampang. Oke, kalau Alisa sendiri tadi kan ada pengalamannya juga cerita bahwa Alisa ini bagian dari teman-teman Anggar juga. Kalau menurut kamu fasilitas untuk ekskul Anggar itu sendiri udah cukup memenuhi kah atau gimana? Udah bagus? Udah bagus, luar biasa. Kalau pelatihnya gimana, Alisa? Ramah. Dan kamu kan berarti dari bisa dibilang dari belum tahu sama sekali ya tentang Anggar ya, kemudian berlatih selama kurang lebih 6 bulan. Gimana respon dari keluarga pas ngelihat kamu tampil mungkin? Apakah mereka senang? Ibu juga ngedukung penuh. Wow. Ngebeliin alat-alat yang perlu buat main. Oke, berarti teman-teman selain dari sekolah, orang tuanya Alisa juga support penuh ya, gimana kebutuhannya Alisa selama menjalankan hobinya gitu. Oke, dari Alisa mungkin kita boleh geser juga ke Kanza. Kalau Kanza sendiri selama jadi bagian dari SD Islam Atira, gimana kesannya? Kalau menurut saya ya SD Islam Atira itu sekolah yang luar biasa ya. Jadi itu fasilitasnya memadai dan dia itu mengembangkan bakat dan potensi siswa. Jadi ya memang sangat cocok untuk disekolahin. Oke, sangat cocok untuk jadi tujuan sekolah. Berarti aku boleh minta tolong nggak Kanza untuk ngajak juga Tribuners yang punya anak yang mau disekolahkan atau yang lagi nyari sekolahan buat ke SD Islam Atira, Kajolali dong khususnya. Boleh, silakan. Coba. Ngehadap ke kamera mana nih? Kamera sini ya? Oh sini. Coba. Ini betul. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah punya anak yang mau dikasih masuk di SD, SMP atau SMA, yuk join di Atira karena dia akan menjadi sekolah yang sangat cocok untuk yang sangat cocok untuk individu dan bisa membimbing anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian. Oke. Nah, kita coba beralih juga dari Kanza ke Dila. Oh, masih ada? Oke. Kita coba ke Dila juga nih. Dila mungkin boleh dijelaskan juga nih gimana pengalaman kamu selama bersekolah di SD Islam Atira. Oke, jadi semenjak saya bersekolah di sekolah Islam Atira, tentunya saya sudah belajar banyak hal dari non akademik sampai akademik. Dan menurut saya fasilitas di sekolah ini sangat bagus. Dan guru-gurunya juga di sini ramah dan mempunyai cara pembelajaran yang unik dan kreatif. Jadi kita tidak bosan di kelas. Dan teman-teman di sini juga ya baik-baik seperti itu. Siap. Nah, Dila tadi kayaknya sempat bisik-bisik nih ke Kanza pas Kanza coba untuk ngajak. Coba Alisa juga. Dila. Coba Dila juga ngajak Tribuners yang mau menyekolahkan anaknya atau yang lagi nyari-nyari sekolah untuk ke Atira. Silakan, Dila. Oke, untuk ibu-ibu yang di luar sana yang punya anak yang mau disekolahkan, Sekolah Islam Atira adalah pilihan yang tepat buat kalian karena di Sekolah Islam Atira bisa belajar banyak hal dan ya di sekolah ini juga bisa mendukung potensi anak masing-masing. Wow, luar biasa. Nah, jadi Tribuners, kita selain dari mendengarkan bagaimana ya upaya dari sekolah yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah kepada SD Islam Atira, kita udah mendengarkan langsung nih 9 anak dari SD Islam Atira yang memberikan testimoni hari ini, dan pastinya itu adalah bukti yang kuat bahwa memang potensi mereka diasah dengan serius oleh SD Islam Atira. Saya mungkin sebagai pertanyaan penutup, Bapak mungkin boleh dijelaskan juga kepada para Tribuners mengenai harapan dari Bapak sendiri dan bagaimana upaya dari SD Islam Atira sendiri untuk mengambil peranan dalam memajukan generasi muda bangsa. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Susan.
kita sama-sama menyadari ya bahwa anak itu buat orang tua tidak hanya permata, tidak hanya amanah, tapi juga mungkin their hope gitu ya. Tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Maka untuk bisa mereka menjadi yang terbaik di abad 21 ini, mereka harus dibekali dengan life skills yang mereka butuhkan untuk menjadi yang terbaik of their own person gitu ya. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab semuanya, tidak hanya orang tua, orang sekolah juga tidak bisa berjalan sendiri. Maka kami memberikan sebuah sistem pendidikan yang membekali anak-anak kita itu dengan kecerdasan akademik, kecerdasan sosial, kecerdasan yang above all itu adalah kecerdasan spiritual gitu ya. Kita ingin sekali membekali anak kita menjadi yang profesional hebat, tapi hati mereka tertancap kepada Yang Maha Kuasa. Dalam bahasanya Pak Yusuf Kalla, beliau pernah mengatakan mereka harus menjadi orang-orang yang otaknya itu Jerman, tapi hatinya itu Mekah. Masya Allah. Dan terjemahannya adalah ya kita harus membekali semuanya. Saat ini kalau kita boleh jujur, kita menyiapkan atlet ini, tapi kita tidak tahu mereka nanti akan bertanding di cabang apa. Gitu ya. Sehingga proses ini semua adalah untuk membekali mereka dengan ketangguhan karakter supaya mereka tidak takut mencoba, mereka tidak takut dan mau berani berkompetisi. Untuk berkompetisi mereka harus punya skill. Demikian, dan ini kami mencoba memberikan yang terbaik kepada atas kepercayaan orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke kami. Last but not least, tentu kerjasama komunikasi yang efektif antara sekolah dan orang tua menjadi kunci dari memaksimalkan potensi anak-anak kita. Siap, Pak. Dan tentunya atas niatan baik itu mudah-mudahan ya kita semua mendoakan mudah-mudahan SD Islam Atirah sendiri, SD SMP SMA Islam Atirah sendiri bisa mewujudkan visi dan misi yang dibawa tentunya kepada seluruh peserta didik yang nantinya akan bersekolah dan lulus dari Sekolah Islam Atirah. Dan juga tentunya mudah-mudahan seluruh tenaga pengajar, Bapak Kepala Sekolah, pendamping dan juga mentor, pelatih, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya. Amin. Dan mudah-mudahan adik-adik kita ini semua mudah-mudahan nanti bisa lebih sukses lagi dan bisa lebih berprestasi lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tentunya terima kasih banyak kami ucapkan untuk adik-adik, makasih untuk Bapak juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Tribun Timur, dan terima kasih untuk seluruh Tribuners yang masih menyaksikan Ngobrol Virtual. Edisi hari ini saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye bye.